Bunda, ketemu lagi dengan aku Renia di program persembahan untuk Bunda, masih di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bun, sekarang nih kita kan lagi heboh-hebohnya ya ngebahas tentang vaksin COVID-19. Nah, pada tanggal 13 Januari 2021 kemarin, Bapak Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama yang berpartisipasi melakukan vaksinasi COVID-19. Tapi masih banyak polemik mungkin ya. Masyarakat masih ada yang pro, ada yang kontra, ada yang takut, ada yang setuju. Nah, kebetulan hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama dokter kesayangan aku. Kalau bunda-bunda rajin nih nonton tayangan persembahan untuk Bunda, pasti udah nggak asing dengan tamu saya hari ini ya, Dokter Grace Hananta. Hai Mbak Reni, apa kabar? Baik dokter, makasih ya udah meluangkan waktu buat datang ke sini ngobrol-ngobrol sama aku. Dengan senang hati banget. Iya, kita mau belajar bareng-bareng nih dari Dokter Grace. Nah dok, hari ini kita bakal membahas tentang vaksinasi COVID-19, lagi happening nih kan dok ya. Udah divaksin belum? Belum. Masih menunggu giliran. Ya bener-bener, karena harus ada tahapan-tahapannya ya. Iya gitu. Nah dokter sendiri udah? Udah, yang pertama. Jadi sekarang lagi nunggu jadwal untuk vaksin yang kedua, itu besok. Oh gitu. Nah dok, ngomongin soal vaksinasi. Vaksinasi sama imunisasi, ini nih sama apa beda sih dok? Oke, jadi sebetulnya vaksinasi itu adalah proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh kita. Nah, imunisasi itu adalah bagaimana akhirnya si vaksin ini dapat menstimulasi antibodi di dalam tubuh kita untuk nantinya dipersiapkan memerangi seandainya ada antigen-antigen yang spesifik yang sesuai vaksinnya, itu maksudnya menyerang tubuh kita gitu. Oh gitu, jadi gampangnya aja nih bahasa mudahnya, imunisasi itu membentuk sistem kekebalan tubuh imunnya kita gitu ya pada akhirnya setelah masuk vaksin. Bener, vaksin kan beda-beda kan. Nah istilahnya kita kan punya dari kecil sampai dengan dewasa itu ada rangkaian imunisasi. Nah imunisasi sebetulnya adalah proses untuk menstimulasi atau meningkatkan kekebalan tubuh terhadap satu antigen spesifik yang sesuai dengan vaksinnya masing-masing. Oh gitu. Nah gitu Bunda. Nah menurut dokter nih sebagai tenaga kesehatan, seberapa penting nih dok nih vaksin COVID-19 buat kesehatan kita? Terus bisa nggak sih dia tuh menghentikan total penularan COVID-19? Oke, nah penting banget untuk kita ketahui bahwa vaksin itu diperlukan untuk kita. Vaksin COVID ini vaksin COVID inilah kalau kita ngomongin secara spesifik ya, karena kita sedang menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 gitu. Betul. Tapi kalau ditanya, berarti kalau udah pakai vaksin, kita udah terbebas dong, nggak bisa kena COVID lagi. Itu kan berarti kan kayak akhirnya tadi tuh, apakah jadi total melindungi kita? Jawabannya adalah tidak, bunda-bunda semua. Jadi walaupun kita telah divaksin, kita masih ada kemungkinan untuk bisa terinfeksi. Tetapi dengan kita sudah divaksin, maka efek sampingnya yang misalnya COVID itu bisa mengancam nyawa gitu ya, maka dengan adanya vaksinasi yang kita terima, itu akan membuat efeknya itu menjadi lebih ringan, tetapi masih tetap bisa tertular. Gitu. Tidak separah kalau orang yang belum disuntik vaksin kena COVID gitu ya? Karena kan ada yang sampai beresiko meninggal kan, langsung ke gejala sedang, berat, kritis, kemudian kan meninggal. Nah, dengan adanya vaksin sebetulnya kita menurunkan resiko angka kematiannya. Jadi karena satu nyawa itu kan berharga banget ya Bunda ya Mbak Renia. Jadi benar-benar pemerintah ini mendukung supaya masyarakatnya itu bisa terlindungi, jangan sampai meninggal. Terus kemudian juga mengurangi yang namanya fasilitas kesehatan yang penuh akibat merawat COVID, gejala sedang, berat, sampai dengan kritis. Kalau dengan adanya vaksin, setidaknya kita kan bisa mengurangi resiko-resiko sampai terjadi perberatan itu kan. Oleh karena itu fasilitas kesehatan juga bisa berjalan dengan lebih baik ke depannya. Gitu sih sebetulnya yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, tuh gimana Bunda? Udah mulai paham belum? Soalnya ini kan banyak banget sekarang mau nyalain TV apapun ngebahasnya vaksin COVID-19 di radio, di mana aja
lagi booming banget deh, ini lagi happening banget dibahas ya. Jadi pemirsa yang menyaksikan persembahan untuk Bunda nih, dengerin penjelasannya Dokter Grace, dicerna baik-baik ya. Dok, benar, ya? karena Jangan pasti takut. banyak yang kaget kan, apa sih vaksin, jangan-jangan nanti kalau kena vaksin malah jadi sakit dan sebagainya gitu Iya, kan, yang iya, ditakutkan iya. gitu, tapi enggak kayak gitu. Butuh sosialisasi yang tepat memang ya Dok Yes. ya untuk hal ini ya. Nah terus aman nggak? Ini pertanyaan banyak orang nih Dok nih. Vaksin COVID-19 ini aman nggak sih Dok untuk tubuh? Oke, jadi vaksin Sinovac ya atau vaksin COVID yang ada di Indonesia sudah semua teruji klinis gitu ya. Jadi aman, suci dan halal. Itu. Jadi benar-benar vaksin ini nih tidak akan istilahnya berdampak buruk ke dalam tubuh kita, justru malah akan membuat kita lebih kuat gitu pada saat kalau kita terpapar dengan virus corona. Gitu. Nah, aman. untuk dokter yang sebagai tenaga kesehatan yang sudah dapat ya vaksin COVID-19 tahap pertama, kan katanya nih yang aku dengar-dengar ada beberapa persyaratan ya, maksudnya dicek dulu kondisi pasien A yang mau divaksin ini, kondisi kesehatannya harus apa, itu benar ya Dok ya? Iya, benar banget. Jadi memang kan ada kriteria. Iya, memang kriteria ya betul itu ya. kriteria yang layak untuk divaksin, ada kriteria yang belum layak untuk divaksin dan kriteria yang tidak layak untuk divaksin. Jadi untuk yang kriteria yang layak divaksin adalah mereka yang sehat pastinya gitu ya, dan sekarang kan sudah update nih. Jadi usia 18 sampai dengan usia 70 tahun bisa menerima vaksin vaksin Sinovac ya yang ada di Indonesia. Kemudian yang dalam kondisi sehat. Kemudian kalaupun ada penyakit komorbidnya itu penyertanya juga dikontrol dengan baik ke dokter, kemudian mengkonsumsi obat-obatan yang memang harus dikonsumsi. Pokoknya harus stabil dalam 3 bulan terakhir gitu. Jadi benar-benar dicek juga kalau misalnya pada saat mau vaksin gitu ya kan, ditensi lagi, disuhu lagi, didata lagi, sehingga betul-betul dokter atau tenaga kesehatan yang memvaksinasi akan yakin bahwa memang yang divaksin ini dalam kondisi sehat. Itu screening pertama gitu. Nah, untuk ditanya lagi, terus apa lagi nih yang kira-kira yang belum layak untuk divaksin seperti apa? Yang belum layak adalah kalau misalnya tiba-tiba mau vaksin sakit nih, pilek lah, batuk lah, demam lah gitu ya. Nah, itu belum layak untuk divaksin. Sehingga harus sembuh dulu, setidaknya 3 minggu 1 bulan. Kalau sudah sembuh baru boleh divaksin. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya kalau ada hipertensi bagaimana? Kalau ada hipertensi tadi harus terkontrol dengan baik dan tensinya harus di bawah 140/90. Paling gitu. tidak 3 minggu sebelum vaksin. Ya, kalau misalnya kondisi-kondisi penyakit tertentu kan harus 3 bulan stabil tuh gitu ya. 3 minggu, 3 bulan 3 ya, bulan gitu. Kalau misalnya diabetes mellitus, bagaimana kalau misalnya mau divaksin? Harus HbA1c-nya di bawah 7,5. Jadi pemeriksaan spesifik HbA1c itu untuk melihat kan 3 bulan terakhir kondisinya ya, gula darahnya bagaimana. Nah, kalau ternyata HbA1c-nya di bawah 7,5 ya boleh untuk divaksin gitu. Terus ada beberapa lagi misalnya komorbid yang lain. Jadi itu memang nanti akan disesuaikan lagi dengan si penerima vaksinnya. Jadi kayak ada tahapan diwawancara dulu gitu Iya, kan? harus isi inform konsen ya, maksudnya lagi sakit enggak, atau lagi habis bepergian enggak, atau bagaimana gitu. Dan yang belum layak juga kalau seandainya ini kriteria di luar penyakit ya. Kalau dengan misalnya lagi mau hamil, program hamil, atau misalnya lagi mau pindahan gitu ya keluar kota di masa-masa yang memang harus vaksinnya itu terpenuhi 2 kali ya, jadi ada 2 tahap. Jadi kalau misalnya ternyata mau pindah ya pindah dulu, baru nanti vaksinnya setelah sudah menetap di satu tempat. Kayak gitu. Supaya nggak keputus-putus ya tahapan vaksin COVID-19 yang harus 2 kali ini. Yes, yang tidak layak yang alergi, yang benar-benar alergi dengan zat vaksin. Jadi misalnya spesifik, misalnya dengan CoronaVac nih yang sekarang ada di Indonesia gitu ya, Sinovac itu kan bisa disuntikan, kemudian terjadi reaksi anafilaktik. Nah itu benar-benar tidak layak tuh untuk divaksin. Tapi kalau ternyata saya alergi makanan dok, ya masih bisa untuk divaksin gitu ya. Jadi tidak dibilang kalau semua alergi itu alergi obat, alergi makanan, alergi apa tuh menjadi istilahnya kontraindikasi mutlak gitu. Tidak. Jadi betul-betul kalau emang kita mau vaksin, cari edukasi yang benar. Datanglah kepada dokter untuk dijelaskan apakah memang bapak dan ibu itu benar-benar bisa menerima vaksin.
Aduh, kasihan banget dong dok kalau mamanya ada orang yang kayak tadi dokter bilang ada, tapi itu kemungkinannya kecil sekali, ya, sedikit alergi sekali vaksin, gitu, alergi vaksin. Dan itu kan memang istilahnya anak-anak juga kan harus ada tuh jadwal imunisasi ya sampai dengan 9 bulan yang wajib ya. Itu kan juga mungkin dari seluruh dunia pasti ada sebagian kecil sekali memang mereka sangat sensitif tubuhnya karena kan tubuh kita ini biologis ya, berbeda-beda tiap orang. Tapi kalau yang kita lihat imunisasi wajib yang sudah dijalankan dari anak-anak sampai sekarang kan justru membuat mereka lebih sehat gitu, tahan terhadap penyakit-penyakit yang lain dan sebagainya. Jadi buat kita juga sama, datangnya CoronaVac atau virus corona yang untuk Indonesia saat ini itu juga untuk menyehatkan kita semua. Tujuannya adalah untuk kita capai namanya herd immunity. Mbak Renia pasti pernah sering dengar kan, apa sih herd immunity gitu ya. Kalau di luar negeri mungkin ada beberapa negara nih bunda-bunda semua yang kalau mau herd immunity ya udah dibiarin aja orang-orangnya tuh warga negaranya tertular. Oh, jadi mereka kalau nggak pakai masker sudah biarin sampai akhirnya mereka menganggap bahwa kalau sudah tertular dan mereka bertahan itu berarti mereka sudah punya tadi kan antibodi yang dihasilkan dari vaksin. Jadi mereka nggak perlu repot-repot vaksin, udah ada herd immunity dulu di masyarakat mereka gitu. Sedangkan Indonesia nggak mau kayak gitu. Saking sayangnya sama warga negaranya, jadi disediakanlah vaksin secara gratis sehingga tidak perlu mengalami yang namanya penyakitnya dulu baru kebal, tetapi diberikan vaksinasi agar memang kebal tanpa harus mengalami yang namanya sakit-sakitnya dulu gitu. Iya kalau kebal dok, kalau innalillahi setelah kena tahunya lewat. Nah kalau misalnya itu dia nggak sempet kebentuk herd gitu, giliran udah dibiarin ya nggak divaksin gitu kan, terus ternyata terkena COVID kemudian meninggal ya gimana gitu kan. Kalau Indonesia kan dikasih vaksin, kalau misalnya memang terkena virus COVID, virus corona ya terjadi COVID nggak sampai meninggal gitu Mbak Renia. Iya, oke. Nah, ini sih masih banyak banget nih Dokter Grace nih pertanyaanku, tapi kita harus break dulu nih ya. Oke bunda-bunda, nanti aku akan balik lagi ngobrol sama bunda-bunda semua tentang vaksinasi COVID-19 bersama Dokter Grace. Kita berdua mau break dulu sebentar, jangan kemana-mana, tunggu kita berdua balik lagi ya. Oke bunda-bunda, kembali lagi di persembahan untuk bunda bersama aku Renia dan Dokter Grace Hananta. Iya, Dokter Grace langsung aja lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Dok, ini aku sering banget ngobrol-ngobrol sama biasa deh ya ibu-ibu gitu kan ya. Karena di kalangan teman-teman aku juga nih, mereka sering bingung. Pasien seseorang yang udah pernah kena COVID itu bisa nggak sih kena lagi? Karena ada katanya yang begitu. Iya, bisa. Jadi jawabannya adalah bisa gitu. Jadi kalau coronavirus itu kan dia bisa bermutasi. Makanya kan kita dengar kemarin di London ada mutasi lagi baru gitu kan, mutan yang baru. Kemudian kita dengar lagi di mana ada yang baru. Nah, memang virus itu bisa bermutasi. Jadi kalau misalnya seandainya seseorang sudah kena satu strain nih, virus corona yang ini gitu ya, terus kena COVID gitu. Terus kemudian beberapa bulan kemudian kena lagi COVID lagi. Nah, itu bisa jadi karena dari strain yang berbeda. Jadi virus corona yang sudah bermutasi, akhirnya kena lagi gitu. Bisa. Seberapa cepat sih virus ini bermutasi, kok ngeri banget ya. Tapi orang yang pernah kena apa tadi istilahnya dokter, COVID dengan apa strain yang baru, strain yang lama itu dia udah nggak akan kena sama apa nggak akan kena
yang lama gitu. yang Iya, lama. jadi misalnya gini, Dia akan kenanya sama strain yang baru. Oh. Karena dia tubuhnya tuh punya kekebalan kan untuk strain yang lama gitu. Jadi sekitar berapa bulan sampai mungkin setahun gitu ya punya kekebalan di strain yang lama. Tapi ternyata kalau ada mutasi yang baru, nah dia masih bisa terkena lagi gitu. Masih ada kemungkinan. Nah, terus kalau orang yang udah kena COVID tetap harus divaksin ya, Dok ya? Ya, jadi gini, sebetulnya yang sudah kena COVID kan berarti sebut penyintas. Penyintas. Nah, seorang penyintas COVID-19 ini di dalam tubuhnya dia sudah terbentuk antibodi betul. yang istilahnya sudah punya kekebalan sendirilah yang didapat secara alami dari riwayat penyakitnya yang lalu gitu kan. Tapi ternyata ditanya lagi, boleh nggak divaksin? Boleh, tapi tidak prioritas. Oh gitu. Gitu. Karena apa? Kalau dibilang tidak prioritas, karena kan sudah punya kekebalan alami yang mungkin bisa melindungi dia sampai 6 bulan, 8 bulan, setahun ke depannya gitu. Jadi ngapain divaksin? Mendingan vaksinnya diperuntukkan untuk yang lain yang memang belum pernah COVID. Oh, gitu. Begitu aturan mainnya. Iya, ya, jadi kalau ya? Misalnya ini ada nanya juga nih pasien kadang-kadang, Dok, tapi kalau misalnya nggak sadar udah pernah OTG gitu kan nggak sadar nih Dok, terus divaksin gitu, aman nggak? Ya aman aja, makanya nanti mungkin akan jadinya jadi booster gitu aja. Jadi tidak ada yang sama sekali udah, kan orang tuh suka takutnya gini, aduh divaksin COVID malah nanti sayanya sakit COVID gitu kan. Nah itu hoax ya, jadi jangan sampai bunda-bunda ini percaya dengan hal seperti itu. Karena apa? Nih saya Dr. Grace jelasin. Vaksin yang ada di Indonesia ya, misalnya kita sebut CoronaVac produksi Sinovac gitu ya, dia itu adalah dari virus yang dimatikan, dinonaktifkan. Sehingga kalau masuk ke dalam tubuh kita nih, dimasukin ke dalam otot kita, maka dia akan di sini aja. Dia tuh tidak akan nanti malah jadi penyakit gitu, tidak, karena dia sudah mati, tidak bisa lagi menginfeksi tubuh kita. Nah, kemudian ada orang bilang juga nih, hoax-hoaxnya yang kalau ngomong kalau orang udah disuntik vaksin nanti kalau swab positif katanya gitu. Ini ya kan? Ada yang kayak gitu, tapi itu hoax ya, itu adalah hoax. Kenapa? Karena nggak mungkin virus yang mati di dalam otot sini, di lengan, terus tiba-tiba bisa berpindah ke saluran pernafasan kita. Kalau seandainya setelah vaksin kemudian di swab positif, ya berarti itu karena memang infeksi akut. Dalam arti orang tersebut terinfeksi coronavirus, bukan dari vaksinnya, tetapi memang karena tertular lewat droplets yang lain. Gitu. Gitu. Nah, ini sebelum kita ngebahas tentang jenis-jenis vaksin COVID-19 yang ada ini ya Dok ya, kenapa seseorang yang let's say udah kena COVID nih, dia bisa loh sampai berapa bulan PCR positif terus? Yes. Kan katanya 14 hari terus bisa hilang gitu ya, negatif. Ada loh kejadiannya sampai 3 bulan positif terus, tuh kenapa Dok? Jadi gini, itu disebut sebagai dengan kondisi long COVID. Gitu ya, long COVID. Tapi biasanya terjadi untuk orang-orang yang punya penyakit penyerta atau memang dengan imunitasnya tidak terlalu baik gitu ya. Gitu. Sehingga eliminasi virus dari tubuhnya itu jadi lama. Gitu. Sedangkan sebetulnya ada penelitian menyatakannya, jadi orang Singapura kan udah duluan nih ceritanya, dia mengadakan penelitian. Kenapa kalau setelah hari ke-11 dikultur lagi virusnya tidak bisa berkembang. Berarti itulah mendukung kenapa sekarang isolasi mandiri di Indonesia itu cuma 14 hari. 10 hari ditambahkan dengan 3 hari tanpa gejala gitu ya. Jadi kalau gejalanya berapa ditambahkan lagi 3 hari tanpa gejala kayak gitu. Karena memang setelah hari ke-11 gitu ya, untuk orang yang gejala ringan, OTG, itu tuh dia tidak lagi infeksius. Nah, kalau ternyata swab positifnya masih swab nasofaring orofaringnya masih positif ya, itu berarti memang ada virus yang sudah mati yang ada di dalam saluran pernafasan yang akhirnya tetap dideteksi oleh si swab PCR. Jadi istilahnya yang positif tuh nggak hanya virus hidup, jadi
PCR bisa positif kalau misalnya ada virus mati juga terdeteksi di situ. Oh gitu. Tapi sebetulnya dia sudah tidak membahayakan orang-orang di sekelilingnya. Dia infeksius. Tetapi karena kan ini virus baru sekali lagi, masih penelitian masih terus berjalan. Jadi walaupun PCR sudah negatif, walaupun dibilang setelah hari ke-11 dia sudah tidak infeksius, tetapi PCR-nya masih positif, tetap pakai masker. Wajib protokol kesehatan, karena lebih baik kita menjaga-jaga daripada kita tidak tahu kan ternyata udah sempat negatif terus nggak lama lagi 2 minggu positif lagi, siapa tahu terinfeksi lagi gitu kan. Jadi benar-benar harus membuat diri kita ini yakin untuk keselamatan kita. Caranya gimana? Tetap pakai protokol kesehatan dengan benar dan vaksin. Aduh. Gitu. Ya Tuhan, kapan berakhir semua ini mudah-mudahan cepat berakhir. Sudah setahun loh, udah Februari kan, maksudnya hampir setahun bulan depan persis tahun ya. PSBB kita yang tahun lalu. Ya yang banyak memprediksi akhir tahun lalu, kemudian ada yang memprediksi segala macam, ternyata itu ya kita tetap harus berhadapan dengan namanya pandemi ini. Iya. Tergantung kitanya juga sih Dok ya, kalau kitanya disiplin, nggak bandel, insya Allah gitu, mempercepat hilangnya coronavirus di Indonesia. Yes, betul banget. Nah, oke, tadi aku bilang sama Dokter Grace kan mau ngebahas juga nih jenis-jenis vaksin COVID-19 nih. Ada beberapa jenis kan ya Dok ya. Nah, apa sih yang membedakan jenis-jenis vaksin COVID-19 ini sama yang kita pakai di Indonesia? Oke, jadi bedanya itu sebetulnya teknologinya aja, gitu. Tapi tujuannya adalah tetap sama, menstimulasi atau merangsang antibodi di dalam tubuh untuk membentuk antibodi spesifik terhadap suatu penyakit yang kita sebut sebagai sekarang COVID-19 ya. Nah, ada jenis-jenis memang yang udah ada di dunia ini, gitu. Ada subunit, ya, vaksin subunit, kemudian ada vaksin mRNA, ada vaksin viral vector, ada vaksin yang kita pakai di Indonesia dengan inactivated virus gitu. Nah, masing-masing ini memang punya teknologinya masing-masing gitu. Nah, kalau Indonesia mereka memakai yang ini inactivated virus. Inactivated virus tadi adalah yang saya sebutkan virus yang sudah dinonaktifkan atau dimatikan. Sehingga istilahnya udah nggak mungkin bisa menginfeksi kita lagi, tetapi si virus yang sudah mati ini cukup untuk bisa merangsang kekebalan tubuh di dalam tubuh kita, sehingga suatu saat kita terpapar oleh virus corona ini, tubuh kita udah siap. Prajuritnya tuh udah siap, antara langsung masuk langsung dieliminasi, dibabat habis ya, kita tetap sehat tidak terinfeksi, atau pada saat mungkin kita lagi kecapean, imunitasnya turun, corona itu datang gitu ya, terus kita ini misalnya pertahanannya kurang, ya walaupun bisa terinfeksi tetapi tidak sampai parah, karena apa? Udah ada prajurit yang siap untuk berperang. Itulah tujuan dari vaksin. Udah bentuk tim sendiri di dalam tubuh ya, buat ngelawan virus COVID-19. Waduh, oke. Nah, bisa bertahannya berapa lama sih Dok setelah kita selesai tahapan vaksin yang kedua? Gitu. Oke, jadi setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi ada memang penelitian menyatakan setelah divaksinasi bisa bertahan sampai dengan 8 bulan, setahun gitu ya. Tapi kan balik lagi ke tubuh orang masing-masing. Tubuh kita kan tubuh yang biologis ya Bunda ya. Jadi memang bisa berbeda-beda. Untuk tahu kira-kira sampai berapa lama habisnya, titernya turun gitu ya, kekebalan tubuhnya ya kita bisa cek ke lab untuk lihat titernya. Ternyata antibodi kita nih udah berapa sih setahun ke depan nih misalnya, oh ternyata udah turun, ya udah kita booster lagi kalau seandainya memang pandemi masih ada di dunia ini gitu. Oh gitu, jadi ya udah tinggal cek aja ke lab ya untuk tahu daya tahan tubuh kita sendiri bagaimana gitu. Dan boleh ya, boleh kita vaksin nanti kapan lagi gitu kalau memang boleh titernya ternyata turun gitu. Boleh. Karena gini, titer kan kayak contoh lah kita vaksin anti hepatitis gitu ya, anti hepatitis B misalnya. Kan itu kan berkala kan kita akan cek titer kita nih masih bagus nggak sih setelah berapa tahun gitu ya. Oh ternyata setelah sudah berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun titernya turun misalnya gitu ya.
ya udah disuntik lagi lah kita vaksin hepatitis gitu. Oh ya, seperti itu aja. Senormal itu ya vaksin COVID-19. Iya, benar-benar senormal itu kok. Maksudnya jangan sampai karena dianggapnya virus yang baru kemudian ini menjadi virus yang sangat-sangat membahayakan, akhirnya menolak-nolak vaksin karena kurang edukasi dan kurang mengerti. Itu sayang banget. Padahal tujuan dengan vaksin ini kan untuk kebaikan ya, untuk keselamatan kita, karena satu nyawa itu sangat-sangat berharga tadi yang saya katakan. Berarti sosialisasi kita bersama tuh sangat-sangat dibutuhkan ya, Dok, gitu ya. Benar banget. Sampai ke kalangan bunda-bunda yang ada, ya tahu sendiri dong, Indonesia berpulau-pulau kan ya, betul. gitu. Mudah-mudahan semuanya setelah menyaksikan Dr. Grace jadi semangat dan mau nggak takut lagi buat vaksin. Iya, karena kekuatan bunda itu penting loh untuk keluarga. Iya. Kalau bundanya mengerti, bundanya paham, akhirnya pastikan suaminya bisa teredukasi dengan baik, anak-anaknya bisa teredukasi dengan baik, sehingga satu keluarga tuh bisa sehat. The power of emak-emak ya kan, Dok ya. The power of bunda-bunda. Oke, nah kita sekarang harus break lagi, bunda-bunda. Aku sama Dr. Grace harus pamit sebentar, nanti kita akan balik lagi di segmen kita yang terakhir. Nah, bunda-bunda jangan kemana-mana, tunggu kita berdua kembali lagi ya. Iya bunda-bunda, balik lagi dengan aku dan Dr. Grace masih di persembahan untuk bunda membahas tentang vaksinasi COVID-19. Yuk kita langsung aja, karena kalau nggak langsung ngobrol-ngobrol kita tuh seru banget ya, Dok ya. Iya. Kehabisan waktu deh kalau kebanyakan kebanyakan basa-basi. Bun lagi tuh kan salah. Dr. Grace, aku mau tanya nih, ada nggak sih efek yang ditimbulkan oleh vaksinasi COVID-19 ini? Oke, ke badan ya tentu saja setiap orang beda-beda. Jadi kan itu namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI. Nah, KIPI. Okay. Nah, si KIPI ini tuh berbeda-beda setiap orangnya. Tapi memang untuk yang kita lihat vaksin Sinovac ini KIPI-nya tuh sedikit sekali, rendah sekali gitu. Karena saya sudah divaksin, sudah ngerasain lah ya gimana sih gitu setelah divaksin gitu. Kalau saya sih cuma biasa aja, maksudnya mungkin ada rasa lemes aja, tapi lemesnya juga masih bisa aktivitas tuh Bun. Terus paling kayak orang mau flu ya, jadi kepalanya agak-agak pusing aja, terus kemudian nyeri di area samping misalnya vaksin. Tapi itu tuh karena saya penasaran aja sih, jadi ngerasa-rasa nih apa sih habis vaksin kayak gimana gitu. Tapi aktivitas harian saya terus berjalan gitu. Nggak mengurangi kegiatan sehari-hari juga ya, nggak mengganggu juga gitu. Saya malah rasanya pengen yang seger-seger, pengen minum jus, pengen makan buah gitu. Jadi buat saya emang nggak ada yang harus ditakutkan gitu, nyaman aja. Oke, nah itu dari pengalamannya Dr. Grace. Nah, kalau dokter, ada nggak sih teman-temannya Dr. Grace yang cerita setelah mereka dapat vaksin tahap gitu, yang kedua, nah itu efeknya gimana tuh, Dok? Oke, biasanya sih kalau vaksin tahap kedua sama aja ya dengan vaksin yang pertama, gitu ya. Karena kalau misalnya divaksinasi kan pasti pegel lah di area yang disuntikin gitu ya, di lengan. Ada mungkin teman-teman saya yang aduh mau ngangkat lengannya aja pegel, ada gitu. Terus kemudian ya rata-rata sih masih ringan ya, nggak ada yang ini sama sekali gitu. Untuk tahapan yang kedua juga so far oke. Iya ini ya, sama aja kayak vaksin-vaksin yang lain ya, yang udah pernah jalankan oleh kita juga gitu loh. Bukan yang luar biasa beda atau wow terus yang gimana yang efeknya mengerikan. Betul, biasa aja. Biasa aja gitu. Nah, ini kita dapat cerita langsung dari yang sudah
melakukan vaksin gitu ya. Jadi ya udah bunda-bunda kayak nggak perlu khawatir lah ya. Yes. Harus banget emang kalau emang udah waktunya vaksin. Nah ngomong-ngomong nih dokter dari tenaga kesehatan, ada nggak bocoran kapan sih masyarakat umum jatahnya dapat vaksin COVID-19 ini, dokter? Jadi memang ada gelombang-gelombang ya. Gelombang pertama kan pasti untuk yang nakes, tenaga kesehatan, kemudian aparatur pemerintah ya, kemudian guru-guru, kemudian yang rentan dulu gitu ya. Jadi kan sekarang kemarin lansia tuh sudah keluar tuh 9 Februari kalau nggak salah ya, 60 sampai dengan 70 tahun sudah bisa vaksin Sinovac. Itu kan kemajuan-kemajuan ya. Nah, nanti mungkin tahapannya akan sampai bulan Maret, April tahun ini. Nanti setelah itu ada gelombang kedua, yaitu dari bulan April sampai dengan nanti Maret 2022. Jadi supaya kita dapat 180 juta masyarakat Indonesia yang mendapatkan vaksin. Jadi ada tahapan-tahapannya. Oke, nah itu mereka mencari info atau bagaimana, dok? Biasanya untuk tahu dapat vaksinnya gimana gitu ya. Kalau misalnya mau dapat vaksin, biasanya juga sudah diumumkan oleh RT nih. Kalau di tempat saya tuh sudah RT-nya sudah bergerak. Kira-kira siapa nih warga di sini yang mau vaksin, silahkan daftar. Oh gitu. Ya, jadi ini dari inisiatif kita harus sendiri inisiatif untuk kita. mendaftar. Betul. Oh bukan dari RT yang langsung mendaftarkan terus diwajibkan gitu warga. Enggak, karena kan gini, sebetulnya semua sebaiknya vaksin ya, tetapi kan kita tidak ada pemaksaan yang nggak mau vaksin kemudian jadi kenapa-kenapa gitu ya. So yang mau vaksin ya mendaftarkan diri gitu. Tapi kemudian nanti juga akan ditata, misalnya kok nggak mau vaksin, pasti kan akan ditanya kenapa alasannya. Kalau ternyata memang sehat ya kan, nah itu kan nanti pemerintah ya yang biasanya akan turun langsung kepada masyarakat gitu. Nanti akan ditanyakan kenapa tidak mau vaksin, ataukah ada sesuatu, apakah memang tidak mengerti, maka dijelaskan kembali, atau memang kondisinya yang tidak layak untuk divaksinasi. Maka itu nanti perkembangan ke depannya pasti akan sangat banyak yang akan dilakukan oleh pemerintah. Oh gitu. Jadi ya. Jadi nanti kalau memang dari RT-RT-nya bunda-bunda udah menawarkan ya, orang gratis loh. Ya kan ya? Gratis. Makanya luar biasa banget pemerintah kita. Kalau di luar negeri harus bayar. Oh iya? Iya, ada beberapa negara mereka harus bayar gitu. Tapi kalau Indonesia diberikan secara gratis. Oleh karena itu ayo kita sukseskan vaksinasi ini sehingga pandemi ini cepat terkendali. Kita semua bisa lebih tenang gitu, kayaknya nggak was-was gitu ya, walaupun tetap dengan protokol kesehatan nantinya yang harus berjalan sampai kita nggak tahu kapan. Iya, semuanya kembali lagi ke diri kita, mau cepat atau dilama-lamain ya. Kalau mau cepat ya vaksin terus dan disiplin ya protokol kesehatan itu. Nah, dokter, ini pertanyaan terakhir aku nih. Kan udah ada nih pemberian vaksinasi. Tapi kenapa kok sampai dengan sekarang kasus COVID juga masih terus bertambah? Menurut analisa Dokter Grace, kenapa, dok? Oke, gini. Jadi kalau kita lihat beberapa hari yang lalu kan sebetulnya sudah ada penurunan dari yang sehari 12.000, 10.000 gitu ya. Kemudian kan sudah sampai ada yang 8.000. Jadi setidaknya gelombang kita sudah mulai turun gitu ya. Jadi benar-benar dengan semua masyarakat Indonesia semakin teredukasi, semakin diingatkan lagi, semakin mempunyai perubahan perilaku, jadi kemana-mana udah harus pakai masker, kalau nggak pakai masker rasanya jadi nggak nyaman gitu. Itu perubahan perilaku ya. Karena kan saya juga satgas penanganan COVID di bidang perubahan perilaku, dan saya juga komite kampanye pergerakan pakai masker. Jadi dengan edukasi-edukasi seperti itu ya bisa terkendali gitu loh. Dan sudah ada vaksinasi yang menambahkan, sehingga pastinya nanti gelombang ini kita akan harapkan pastinya turun. Tapi kapan? Nah, itu disesuaikan lagi dengan masyarakat Indonesia. Seberapa kepengennya sih pandemi ini berakhir? Kalau benar-benar kepengen, ayo kita semua harus jadi agen perubahan, ya nggak sih? Kita mau pakai protokol kesehatan dengan benar, kita mau vaksin. Nah, itu kita jadi motivasi, inspirasi buat orang-orang sekitar kita. Oh, ternyata vaksin aman ya. Oh, ternyata protokol kesehatan benar-benar bisa melindungi ya gitu. Akhirnya pengendalian dari COVID-19 ini kan pasti akan cepat gitu. Jadi jadilah agen perubahan. Iya. Dan jangan sungkan atau ragu-ragu ya bunda-bunda kalau ada orang-orang di sekitar bunda tuh yang lupa. Saya rasa sih lupa ya mereka. Kalau menurut saya sih
kalau saya pergi-pergi, orang sih ya ada ya pada pakai masker, tapi kadang nutupin mulutnya aja sama dagu gitu kan. Itu ditegur aja ya, nggak apa-apa ya Dok ya? Nggak apa-apa. Karena sebetulnya mereka mungkin akan senang juga untuk ditegur karena apa? Diingatkan kan. Karena mempunyai sebuah kebiasaan yang baru itu kan butuh waktu. Iya betul. Gitu. Dan semua orang kan bisa waktunya cepet, bisa waktunya lama gitu. Nah untuk yang memang penyesuaiannya agak lama ya kita harus gerak untuk ngingetin terus. Jangan lupa ya pakai maskernya yang bener, jangan lupa ya ini ya. Karena apa? Untuk melindungi dianya juga, untuk melindungi kitanya juga gitu kan, saling sama-sama menjaga akhirnya. Ya, walaupun aku nggak bisa pungkiri sih untuk saya pribadi kadang-kadang nggak nyaman tuh iya pasti ada, tapi ya udah nggak apa-apa deh nggak nyaman untuk sementara buat bisa nyaman lebih panjang lagi nantinya ya. Jadi oke. Udah sangat-sangat informatif sekali ya apa yang disampaikan oleh Dr. Grace tentang vaksinasi COVID-19 ini Bunda-Bunda, dan akhirnya sampailah kita di penghujung acara persembahan untuk Bunda episode kita kali ini. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Grace memacu dan memotivasi bunda-bunda serta anggota keluarga Bunda semuanya untuk mau mengikuti aturan pemerintah menjalankan vaksinasi COVID-19 untuk seluruh anggota keluarga Bunda. Ya, jangan lagi ragu-ragu atau banyak pertanyaan di kepala atau di hati. Udah, pokoknya percaya aja apa yang dilakukan pemerintah pasti untuk kebaikan masyarakatnya, bangsa dan negara. Iya kan Dok? Yes, betul gitu. banget. Dan tidak bosan-bosan saya dan Dr. Grace mengingatkan patuhi selalu protokol kesehatan. Apa tuh Dok? Memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan benar, dan menjaga jarak aman Anda. Nah, oke. Iya, waktunya saya dan Dr. Grace untuk pamit dulu. Sampai ketemu lagi ya Bunda-Bunda di program persembahan untuk Bunda episode berikutnya dengan tema dan topik yang lebih menarik lagi. Masih di Mata Milenial Indonesia TV. Saya Renia pamit undur diri. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bye-bye. Bye.